Tadi saya dipesan untuk mengisahkan bagaimana perjalanan hidup saya hingga mengenal Islam. Jadi ini sebuah kajian atau kargozari, tidak cocok disebut kajian sebetulnya, karena mengisahkan riwayat hidup perjalanan dari seorang misionaris menjadi seorang mu'alaf. Awalnya ketika kami sedang mengadakan penginjilan, dalam bahasa kita dakwah. Jadi umat Nasrani menyebut dakwah itu mengabarkan Injil. Di salah satu kampus di Yogyakarta, kemudian mahasiswa Islam di kampus itu kewalahan menghadapi tim misi dari gereja kami yang waktu itu dengan organisasi Gereja Persekutuan Maranatha yang sekarang sudah dihapus karena terbelah menjadi dua, sehingga nama itu nggak boleh dipakai oleh salah satunya. Mengapa mahasiswa muslim ketika berdialog dengan para misi dari gereja ini, mereka mengalami kekalahan? Karena pada waktu itu belum ada IT yang seperti sekarang kita nikmati. Pernah suatu ketika kita bertanya, apa benar Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Tentu mahasiswa muslim menjawabnya benar. Kemudian dari pihak misi menyanggah, bukankah Masjidil Aqsa itu dibangun setelah beliau meninggal? Maksudnya Dome of the Rock yang warna kuning. Karena ternyata pada waktu itu tidak semua masyarakat muslim mengerti kompleks Masjidil Aqsa. Ada masjid dengan kubah warna kuning, dan itu sengaja diviralkan oleh orang Yahudi. Itulah Masjidil Aqsa. Sedangkan Aqsa yang sebenarnya yang kubah berwarna hijau. Satu poin itu mahasiswa muslim tidak bisa menerangkan. Kami pun juga mempertanyakan, kalau Tuhan umat muslim itu satu, mengapa Al-Quran memakai istilah kami? Mahasiswa muslim pun juga nggak bisa menerangkan. Saya sendiri mengerti kenapa Al-Quran memakai kata kami setelah menjadi mu'alaf dan masuk di pondok pesantren. Barulah mengerti mengapa Allah memakai kata kami. Ditanya lagi, kalau memang ajaran Islam itu bisa menyelamatkan orang, kenapa juga setiap hari masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Mahasiswa muslim pun juga nggak bisa menjawab. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat mahasiswa muslim tersudut, dan akhirnya kami dipertemukan dengan senior mereka yang ternyata adalah juga mantan misionaris. Kami belum kenal waktu itu bahwa beliau ini juga mantan misionaris. Kenalnya setelah saya menjadi mu'alaf. Oh, ternyata yang kami hadapi dulu seorang misionaris mantan. Nah, dari situlah terjadi dialog panjang yang membutuhkan waktu 1,5 tahun. Jadi tim kami bertujuh, didukung 40 jemaat, berhadapan dengan tim muslim yang dihadiri oleh 300 jamaah. Kami dengan seenaknya menyalah-nyalahkan Al-Quran, dan ketika itu kami pun ditegur oleh pihak muslim. Saudara ini belum juga mengerti ilmu Al-Quran, belum juga mempelajari bahasa-bahasa Al-Quran,
Bagaimana saudara bisa menyalah-nyalahkan Al-Quran, bahkan menghina Islam? Teguran itulah yang membuat hati saya gemetar. Benar juga, dalam forum dialog, tanpa punya ilmu Al-Quran, membahas Al-Quran, maka tim Muslim itu menantang kami. Kita akan buktikan siapa yang benar di antara kita, karena tim kami terlalu ngotot, tidak berdasar. Apalagi sebelum dialog kami mentilawahkan Injil. Itu membuat suasana dialog seolah-olah pihak Muslim itu semakin terdesak. Oh, ternyata tim misi juga punya Injil berbahasa Arab. Kemudian ketika kami ditantang bermubahalah, itulah awal kekendoran tim misi kami. Siapa yang benar akan selamat, dan siapa yang salah akan mendapatkan musibah. Maka wakil gembala senior atau pendeta senior tidak lama kemudian putranya yang masih bayi meninggal dengan cara tidur tengkurap, tidak diketahui oleh orang tuanya, dan dia nggak bisa balik. Meninggallah dia. Berselang 1 bulan, ketika wakil pendeta senior ini pergi ke kota Cirebon, di tempat mertuanya mengalami musibah, tabrakan mobil. Maka istri dan anaknya yang pertama pun meninggal. Itulah awal tim misi dari gereja kami mengalami penurunan mental. Ternyata ketika Al-Quran dihina di depan forum yang mulia itu, ada Allah yang maha melihat dan membela dinul Islam. Dan tim kami pun semakin mengalami rasa takut, berani menantang mubahalah yang disampaikan oleh saudara-saudara Muslim.